Halo rekan-rekan mahasiswa Universitas BSI. Selamat datang di konten coba-coba. Kalau error, ya coba lagi. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai database atau konsep dasar basis data. Kita mulai saja. Yang pertama mengenai pengertian dari database atau basis data. Jadi basis data atau database itu dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki sebuah lemari arsip dan berwenang untuk mengelolanya, atau kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk tujuan khusus. Prinsip utama basis data adalah untuk pengaturan data atau arsip. Sedangkan tujuan utamanya adalah untuk kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Sedangkan sistem basis data itu merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data atau database management system atau biasa disingkat dengan DBMS. Nah, ini adalah hierarki dari database, yaitu ada database, kemudian di bawahnya tabel atau entity, di dalamnya adalah record atau tuple, di dalamnya ada field, kemudian ada juga karakter. Keterangannya yang pertama, karakter. Karakter itu merupakan bagian terkecil dari dalam database. Itu dapat berupa karakter numerik atau angka dari 0 sampai dengan 9. Ada huruf atau alfabet dari A besar sampai Z besar, dari A kecil sampai Z kecil, ataupun karakter-karakter khusus seperti bintang, simbol dan, persen, atau hashtag, dan lain-lain. Yang kedua, ada field atau atribut. Itu merupakan bagian dari record yang menunjukkan suatu item data yang sejenis, misalnya field nama, field name, dan lain sebagainya. Setiap field harus mempunyai nama dan tipe data tertentu. Isi dari field disebut data value. Dalam database, field ini juga disebut kolom. Yang ketiga ada record atau tuple. Record adalah kumpulan data value dari atribut yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entity secara lengkap. Misalnya, record entity mahasiswa adalah kumpulan data value dari field. Dalam database, record disebut juga baris atau baris data. Yang keempat ada tabel atau entity. Entity itu merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem database. Bisa berupa objek, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya akan disimpan dalam database. Yang terakhir, nomor 5 adalah database. Database ini paling gampangnya tadi, kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi, disusun secara logis sehingga menghasilkan informasi yang bernilai guna dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, kalau dalam bentuk tabel seperti ini, ada nama database, itu adalah mahasiswa underscore BSI. Kenapa harus pakai underscore? Karena kalau nama database itu tidak boleh dispasi. Kalaupun mau dikasih jarak, maka harus dibuat underscore atau garis bawah ya. Kemudian ada nama tabel, ini sama juga konsepnya, hanya saja kita bisa memberikan nama yang singkat saja, yaitu mahasiswa. Di dalam tabel mahasiswa itu terdiri dari beberapa field. Di sini ada 3 field, ada field name, field nama, dan field alamat. Kemudian di dalamnya ada 3 baris data atau 3 record. Record 1, record 2, dan record 3. Di dalam masing-masing record itu punya value. Nah, di sini ada NIM mahasiswa 1214001. Kemudian value untuk nama Helga Elzar Arda, value untuk alamat adalah Cawang. Jadi seperti itu ya. Dimana value-nya terdiri dari beberapa karakter-karakter. Oke, kemudian untuk kita bisa coba-coba coding atau
untuk kita membuat database, ini kita akan menggunakan sebuah aplikasi namanya XAMPP atau SAM. Nah, itu bisa kalian download di sini, apache friends.org /index.html, atau kalau untuk mahasiswa Universitas BSI bisa langsung download saja di ruang mahasiswa untuk mata kuliah aplikasi basis data ya. Nah, XAMPP atau SAM ini merupakan suatu tools yang bersifat open source yang sering dipergunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis website yang di dalamnya sudah menyediakan paket seperti Apache, MySQL, MariaDB, PHP, PHPMyAdmin, FileZilla, Tomcat, SAM Control Panel. Nah, SAM sendiri tersedia juga untuk platform Windows maupun Linux. Jadi dia multi platform juga ya. Nah, untuk versi SAM yang kita gunakan dalam mata kuliah ini itu adalah SAM versi 5.6.3 dengan ekstensi PHP, telah mendukung MySQLi dan servernya MariaDB. Baik, langsung saja kita coba aktifkan dulu XAMPP-nya. Nah, kita jalankan Apache dan MySQL-nya sampai dia hijau seperti ini, artinya XAMPP-nya sudah bisa kita jalankan untuk mendukung Apache dan MySQL. Nah, dalam hal ini kita akan membuat coding database menggunakan bahasa MySQL. Untuk editornya kita pakai command prompt ya, atau biasa dikenal dengan CMD. Nah, di sini untuk menjalankannya atau kita bisa masuk ke MariaDB, pertama kita ketikkan perintah cd C.2 kemudian garis miring, lalu tekan enter. Nah, perintah ini fungsinya adalah kita masuk ke local disk C dulu, kemudian kita ketikkan perintah XAMPP /bin, kemudian MySQL bin, kemudian MySQL.exe, kemudian -u root -p. Jadi setelah selesai baru kita klik enter, kemudian kita enter sekali lagi karena kita nggak ada membuat password, jadi passwordnya kosong. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, dia akan mengucapkan kata selamat datang di MariaDB Monitor atau welcome to MariaDB Monitor. Nanti dari local disk C kita sudah masuk ke MariaDB. Nah, perintah ini adalah path atau lokasi yang akan kita akses. Itu dia akan masuk ke local disk C. Setelah local disk C dia akan masuk ke folder XAMPP. Di dalam folder XAMPP dia masuk lagi ke folder MySQL, kemudian masuk lagi ke folder bin. Di dalam folder bin baru dia mencari MySQL.exe. -u dia kita gunakan user sebagai root, kemudian password. Makanya dia minta password. Kalau kita nanti usernya kita buat password, maka kita harus enter password. Seperti itu. Baik, mungkin sekian ini dulu untuk mengenai konsep dasar basis data. Kita lanjutkan konten coba-coba lagi berikutnya. Terima kasih.